of Sparta, the god of war. murderer of Gaia, the destroyer of Atlantis, The god slays. brother, Father. my son. Nah, siapa nih yang dulu pernah main God of War atau nonton film series Viking? Ceritanya memang penuh dengan mitologi Yunani kuno maupun mitologi Nordik dengan dewa-dewa sakti di dalamnya, bukan? Menurut kepercayaan mereka, kisah tentang dewa-dewa dan makhluk mitologi seperti Zeus, Thor, maupun makhluk seperti Fenrir, Kraken, atau burung Phoenix adalah kisah mitos legenda yang diyakini oleh leluhur pendiri suatu peradaban ataupun kerajaan kala itu, dan menjadi salah satu unsur budaya yang dikisahkan secara turun-temurun dalam masyarakat. Jika bangsa Eropa atau bangsa lain mempunyai mitologi klasik, tentu saja Indonesia sangat kaya akan hal itu. Nah, bagi teman-teman yang sedang jenuh, bosen, sesekali bisalah healing ke situs arkeologi Nusantara. Selain untuk lebih mengenal sejarah, kita bisa juga berwisata alam yang memanjakan mata, hirup udara sedalam-dalamnya, dan lepaskan beban teman-teman sekalian. Kali ini saya akan ke markas para dewa di dataran tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Kata Dieng berasal dari bahasa Jawa kuno, terdiri dari kata di yang berarti tempat atau gunung, dan hyang yang berarti leluhur atau dewa. Dengan demikian, Dieng diartikan sebagai gunung tempat para dewa bersemayam. Kompleks ini diyakini dibangun atas perintah raja dari Wangsa Sanjaya, meskipun hingga kini belum ada informasi tertulis yang jelas mengenai asal-usulnya. Di kompleks Candi Arjuna Dieng, setiap pengunjung diwajibkan mengenakan kain jarik yang dililitkan di pinggang sebagai simbol penghormatan, juga untuk merasakan suasana tradisional saat berkunjung ke situs bersejarah tersebut. Rasanya kita kayak jadi prajurit kerajaan yang lagi patroli nih. Diperkirakan kompleks candi ini sudah ada sejak pertengahan abad ke-7 atau awal abad ke-8 Masehi. Salah satu bukti penting yang mendukung sejarah ini adalah prasasti berangkat tahun 808 Masehi yang ditemukan di dekat Candi Arjuna, yang merupakan prasasti tertua dan menggunakan huruf Jawa kuno. Hipotesis ini diperkuat oleh para arkeolog dalam buku The Indian Knights States of Southeast Asia yang disunting oleh George Coates dan Walter F. Vela, yang menyebutkan bahwa bangunan-bangunan prasasti di Pegunungan Dieng memang berasal dari sekitar pertengahan abad ke-7 sampai abad ke-9 Masehi, di mana para raja, brahmana, dan bangsawan dari kerajaan Lingga atau Kalingga sering melakukan ritual pemujaan di candi ini. Diperkirakan pula ada sekitar puluhan hingga ratusan candi yang berada di kawasan tersebut. Namun, karena curah hujan yang tinggi, longsor, letusan gunung berapi, dan banjir yang melanda kompleks Candi Dieng, prasasti atau candi yang ditemukan di kompleks Candi Arjuna hanya 8 candi. 8 candi tersebut ditemukan pada awal tahun 1800 dan direkonstruksi oleh pemerintah Hindia Belanda pada sekitar tahun 1850-an. Pada saat ditemukan, candi tersebut dalam keadaan rusak dan sebagian terendam air karena berada di cekungan tanah. Ini jadi masuk akal. Soalnya curah hujan di daerah Wonosobo memang cenderung lebih tinggi dari daerah lainnya karena beberapa
beberapa faktor geografis dan klimatologis. Pertama, Wonosobo terletak di dataran tinggi Dieng dengan ketinggian sekitar 700 sampai 2000 meter di atas permukaan laut, sehingga wilayah ini lebih sering menerima hujan orografis ketika udara lembab dari laut naik dan mendingin di pegunungan, menghasilkan curah hujan yang tinggi. Kedua, topografi yang berbukit dan pegunungan juga menyebabkan akumulasi awan dan uap air yang lebih banyak, sehingga meningkatkan frekuensi dan intensitas hujan. Makanya, dataran tinggi Dieng sering kali bercuaca mendung dan berawan yang disertai kabut walaupun di siang hari. Jadi jangan heran kalau kabut tipis tiba-tiba turun dan bikin suasana jadi mistis. Untuk masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan hawa panas beriklim tropis, apabila kalian ingin pergi ke wisata Candi Dieng, jangan lupa untuk memakai jaket tebal karena dinginnya Dieng itu rasanya bikin kita pengen peluk batu candi biar hangat.